Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya menjawab salam ibu dengan semangat. Nah, bertemu lagi bersama ibu dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, hendaknya kita berdoa bersama, yaitu diawali dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa mau belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan berdoa, kita diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk memahami materi yang akan kita pelajari dan juga dapat memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak coba dilihat apakah ada temannya yang tidak masuk pada pagi hari ini. Ayo dilihat. Alhamdulillah, semuanya hadir ya, lengkap. Nah, ada yang tahu tidak? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, kita hari ini akan belajar tentang makanan halal dan baik menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Ada yang tahu tidak apa itu makanan halal? Apa? Ya, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan. Nah, jika ada makanan halal berarti ada makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan. Dalam Islam sendiri, mengkonsumsi makanan dan minuman itu sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, makanan yang halal adalah makanan yang halal dari segi zatnya, makanan yang halal dari segi cara memprosesnya, dan juga makanan yang halal dari segi cara memperolehnya. Yang dimaksud makanan yang halal dari segi zatnya adalah makanan yang terhindar dari zat-zat haram atau unsur-unsur haram seperti ada darah, daging babi, dan bangkai, dan sebagainya. Nah, untuk makanan yang halal dari segi cara memprosesnya adalah makanan yang diproses dengan menyebut nama Allah. Seperti ketika kita akan menyembelih hewan, kita sebelumnya itu harus menyebut nama Allah agar daging tersebut halal untuk dimakan. Nah, untuk yang ketiga adalah makanan yang halal dari cara memperolehnya. Yang dimaksud adalah makanan yang tidak diperoleh dari hasil mencuri, menjarah, merampok, ataupun dari hasil korupsi. Nah, semuanya sudah paham apa itu makanan halal? Insya Allah paham ya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita dapat membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Yang kedua adalah kita dapat mengartikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Yang ketiga adalah kita dapat menyebutkan mufrodat dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Yang terakhir, kita dapat memahami dan juga menjelaskan apa isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Baqarah
ayat 172 dan 173. Nah, untuk yang pertama adalah kita dapat membaca Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Nanti kita baca bersama-sama ya ayat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Nah, anak-anak, sekarang kita membaca bersama-sama Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighoirillah faman ittura ghaira baghi wala 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, anak-anak, itu tadi adalah arti dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Selanjutnya adalah mufradat dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Yang pertama adalah thayyibat, yang artinya yang baik. Lalu washkuru, yang artinya dan bersyukurlah. Selanjutnya yang ketiga adalah al-maitata. Ada yang tahu apa itu al-maitata? Iya, bangkai. Lalu ada waddama, yang artinya adalah dan darah. Lalu selanjutnya walahmal khinzir, yang artinya dan daging babi. Selanjutnya ada uhilla, yang artinya adalah yang disembelih. Lalu ada ittura, yang artinya terpaksa. Selanjutnya bagin, yang artinya menginginkannya. Selanjutnya ada wala 'adin, tidak melampaui batas. Yang terakhir adalah isma, dosa. Nah, itu tadi adalah beberapa mufradat dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173 ya anak-anak. Selanjutnya yang ketiga adalah isi kandungan dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Untuk yang pertama adalah isi kandungan dari ayat 172. Di sini Allah mengulang kembali agar kita memakan makanan yang baik, seperti yang telah ditegaskan pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 168. Tetapi pada ayat ini Allah hanya mengkhususkan kepada orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya dalam ayat ini juga Allah juga menyerukan kepada orang yang beriman untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur adalah kita mengucapkan asma Allah atas nikmat yang telah diberikan. Misalnya, ketika kita diberikan nikmat kesehatan, maka kita juga harus bersyukur. Ketika kita diberikan nikmat dapat memakan makanan yang halal dan baik,
maka kita harus bersyukur. Seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah isi kandungan dari ayat 172. Untuk yang selanjutnya adalah kandungan dari ayat 173. Di sini Allah menjelaskan jenis-jenis makanan haram. Apa saja tadi jenis-jenis makanan haram? Iya, yang pertama ada bangkai, yang kedua ada darah, lalu ada daging babi, yang terakhir ada daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Untuk yang pertama ada bangkai. Ada yang tahu bangkai? Iya, bangkai adalah hewan yang mati bukan karena disembelih. Misalnya terkena penyakit, tertabrak, tertimpa batu, ataupun tertembak. Nah, untuk daging yang seperti ini itu haram hukumnya untuk dimakan. Tetapi ada juga bangkai yang dihalalkan. Ada dua, ada yang tahu? Iya, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Jadi, ada bangkai yang haram dan juga ada bangkai yang halal. Bangkai yang haram adalah hewan yang mati bukan karena disembelih. Bangkai yang halal adalah bangkai ikan dan belalang. Paham? Insya Allah paham ya. Lalu, yang kedua adalah darah. Darah ini haram hukumnya untuk kita konsumsi. Nah, anak-anak pernah nggak dengar makanan yang namanya saren? Ada yang tahu? Ini biasanya pada masyarakat Jawa. Biasanya dikonsumsi oleh nenek atau kakek, seperti itu. Ya, saren adalah darah yang dibekukan. Biasanya ini dikukus ataupun digoreng. Nah, darah ini haram hukumnya untuk kita makan. Makanan yang haram lainnya yaitu adalah daging babi. Allah tidak menjelaskan secara rinci kenapa kita tidak diperbolehkan untuk memakan daging babi. Tetapi kita sebagai orang yang beriman hendaknya patuh dan juga percaya akan perintah Allah. Nah, babi juga hewan yang sangat kotor. Dia dapat memakan kotorannya sendiri. Jadi, jika makanan babi saja sudah kotor, maka kalau kita mengkonsumsi daging babi, kita pun akan mendapatkan penyakit dari daging babi tersebut. Ada yang pernah dengar juga kan kalau dalam daging babi tersebut ada cacing pita. Maka jika kita mengkonsumsi daging babi, maka tubuh kita juga akan terkena penyakit cacing pita dan ini juga dapat menyebabkan kematian. Manfaat kita tidak memakan daging babi adalah kita terhindar dari penyakit yang dibawa oleh babi. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah binatang yang diharamkan karena disembelih tanpa menyebut nama Allah. Seperti pada zaman penyembah berhala, mereka menyembelih hewan dengan menyebut nama-nama berhala seperti Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Nah, jika kita tidak menyebutkan nama selain Allah, jika kita tidak menyebutkan nama Allah, maka daging tersebut haram hukumnya untuk kita makan. Semua makanan yang telah diharamkan tadi berlaku ketika dalam kondisi normal. Tetapi jika kita dalam kondisi darurat, maka kita diperbolehkan untuk memakan makanan yang haram tersebut. Ada yang tahu maksudnya kondisi darurat itu seperti apa? Ya, misalnya ketika kita tersesat di hutan, kita kehabisan bekal makanan dan juga tidak ditemukan sumber makanan yang halal, hanya ada daging babi dan kita itu sangat kelaparan, maka kita boleh mengkonsumsi daging babi hutan tersebut. Nah, dalam hal ini ada berbagai pendapat dari ulama. Yang pertama adalah menurut Imam Malik bahwa kita boleh mengkonsumsinya hingga kenyang dan juga boleh disimpan sampai kita menemukan sumber makanan halal yang lain. Dan juga menurut ulama fikih yang lain adalah kita hanya boleh sekadar mengkonsumsi secukupnya hanya untuk mempertahankan hidup, tetapi jika berlebihan itu berdosa. Seperti itu. Paham ya apa yang sudah Ibu jelaskan tadi?
Jadi kesimpulannya adalah isi kandungan dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 adalah Allah menganjurkan orang-orang yang beriman untuk mengkonsumsi makanan yang baik serta untuk senantiasa bersyukur. Nah, untuk kandungan uh, dari ayat 173 adalah uh, Allah menjelaskan tentang jenis-jenis makanan haram. Yang pertama ada bangkai, yang kedua ada darah, lalu ada daging babi, dan yang terakhir ada daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Semoga kita dapat memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.